wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa binasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Maya terkait pengampu dari mata kuliah TKI. Yang saya hormati teman-teman kelas KPID yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fazal Albert. Di sini saya akan mempresentasikan terkait blog yang saya buat dengan 3 artikel yang di dalamnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melihat video ini. Shalawat serta salam mari kita panjatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita syafaat kelak di yaumul kiamat. Ya, langsung saja sebelum kita mulai presentasi pada siang ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu agar lancar semuanya. Al-Fatihah. Ya, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan terkait blog saya. Jadi di sini saya mempunyai blog yang bernama, bisa dilihat ya kawan-kawan, Muhammad Fazal Ulil Albab. Teman-teman nanti saya akan berikan link, bisa buka link saja di dalam artikel yang saya buat. Terdapat blog yang saya buat terdapat 3 artikel. Yang pertama tentang asiknya belajar ilmu dakwah. Apa sih ilmu dakwah itu? Halo sobat, saya akan tidak membacakan, saya akan meringkas sedikit yang saya buat terkait artikel yang saya buat. Kenapa saya membuat artikel tentang ilmu dakwah? Itu makul tentang yang saya sukai. Jadi di sini tuh saya menceritakan bagaimana keasikan saya saat mempelajari matkul ilmu dakwah yang ada di matkul KPI waktu semester awal. Bisa dilihat ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa membaca blog artikel yang sudah saya bagikan. Untuk yang selanjutnya itu ada terkait tentang pengertian komunikasi dan penyiaran Islam. Pasti teman-teman tahu dong, kan kita kan satu jurusan, satu kelas. Apa sih komunikasi penyiaran Islam? Sebelum melangkah ke materi yang lebih dalam, kita lebih pengertian terkait pengertian terlebih dahulu. Komunikasi itu pengertian sebuah proses penyampaian pesan atau makna dari individu atau kelompok ke kelompok lainnya dengan bahasa yang atau simbol yang saling dipahami. Jadi komunikasi itu pesan yang disampaikan dari individu atau kelompok ke yang lainnya dan saling memahami. Untuk pengertian dari penyiaran sendiri, penyiaran yang biasa disebut dengan broadcasting mempunyai arti sebuah proses pengiriman informasi melalui siaran ke berbagai lokasi dengan melalui beberapa proses pemancaran elektromagnetik agar bisa diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat siaran. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian komunikasi dan penyiaran Islam. Benar, jurusan KPI ilmu komunikasi yang diperpadukan dengan nilai-nilai Islam. Terus apa sih bedanya ilmu komunikasi dengan KPI yang kita alami sekarang? Tetapi dengan mahasiswa perguruan tinggi Islam, KPI merupakan jurusan yang sangat favorit. Nah, kita harus bangga dong mempunyai jurusan yang difavoritkan di dalam universitas perguruan tinggi. Bahwa komunikasi Islam adalah proses memproduksi makna secara Islami dan dibangun atas landasan dengan prinsip nilai-nilai Islam yang ramah dan tanggung jawab. Karakter dari komunikasi Islam bersumber dari 2 pedoman umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ada Al-Quran dan Sunnah. Terus apa sih perbedaan dari Ilkom dan KPI? Jika di jurusan kamu mementingkan studinya pada konsentrasi public relation, sedangkan di jurusan KPI lebih mendemankan kedua konsentrasi tersebut, ada jurnalistik dan broadcasting. Tapi di KPI kita ada juga public relation yang baru rilis pada semester ini yang dialami oleh angkatan 2020. Selain konsentrasi yang beda, terdapat penguasa ilmu yang memadamkan kedua jurusan tersebut. KPI dilihat dari penguasa ilmu tidak hanya ilmu umum saja, tapi juga mempelajari ilmu agama seperti ilmu hadis, ilmu filsafat, akhlak tasawuf yang sudah kita pelajari terkait semester kemarin.
yang ketiga, gelar sudah paling jelas bahwa kedua tersebut memiliki gelar yang beda. Jadi jangan beragam kalau kita nanti terus sarjana Ilkom ya. Untuk Ilkom itu mempunyai gelar S Ilkom atau sarjana komunikasi. Sedangkan KPI mempunyai gelar S-Sos dengan sarjana sosial. Tetapi gelar tidak sangatlah penting, ada yang lebih penting yaitu skill. Jadi kita tuh di KPI jangan cuma mengejar terkait gelar ya. Kita harus mencari skill seperti jurnalistik, terus cara kita berbicara di depan orang gimana, terus mempelajari fotografi, desain grafis atau videografi agar kelak itu kita lulus tidak semena-mena intinya cuman itulah terkait sama gelar. Apa sih prospek dari jurusan kita sendiri, komunikasi dan penyiaran? Ada banyak loh kawan-kawan, ada yang saya dapat terkait sumber itu ada 7. Yang pertama ada wartawan, penyiar TV atau radio, dai, sineas film, public relation, pemandu acara atau MC, pegawai pemerintah. Yang tahu siapa PNS tidak asing dong bagi teman-teman KPI terkait wartawan, apalagi penyiar TV, dai, yang pasti kan kita fakultas dakwah ya. Bagaimanapun besok lulus kita harus bisa menjadi dai yang bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman juga bisa masuk ke dunia film, entah itu dari kameramen, editor, atau bagian pembuat skrip dan yang lain-lain. Pemandu MC atau public relation. Nah, jangan salah ya kawan-kawan, kalau bahwasanya public relation itu sekarang jasa pekerjaan yang lagi sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman besok ketika semester 5 bisa mengambil jurusan public relation, pemandu acara dan yang selanjutnya pegawai pemerintah yang juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, langsung saja kita masuk ke blok yang ketiga yang terkait tentang yang saya buat ya, terkait tentang teknik fotografi buat pemula. Ya teman-teman nanti bisa membuka ya ini. Dan jangan lupa nanti sungkan bertanya. Apa sih buat fotografi? Teman-teman jangan beranggapan bahwa fotografi itu mudah ya, cuman cekrek. Itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Emang kalau sekarang ada HP, cuma tinggal cekrek. Tapi teman-teman tuh harus memperhatikan ada teknik juga, cara pengambilan gambar, teknik fotografi, teknik dalam mengatur kamera. Jadi jangan menganggap bahwa pengambilan gambar itu hal yang sepele ya. Jika kita mengambil gambar tapi kita tidak memperhatikan background atau angle, nah terus hasilnya kan ditonton oleh teman kita atau orang-orang, itu kan terlihat tidak enak ya. Jadi kita tuh harus foto itu memperhatikan angle-nya gimana, terkait posenya, terkait background pengambilan gambar, bahkan terkait ISO atau pengaturan cahaya. Langsung saja ya, kita di sini langsung membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Menurut KPBI, fotografi diartikan sebagai seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau mekan yang dipekakan. Sedangkan menurut Wikipedia, fotografi dari bahasa Inggris yaitu fotografi yang makna berasal dari bahasa Inggris yaitu photos artinya cahaya dan grafi artinya menulis atau melukis. Sehingga secara umum, fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sementara itu menurut Ansel Adams, fotografi adalah sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interferensi, dan eksekusi yang tak terbatas. Langsung saja ya, karena waktu saya singkat, cuman ada 10 menit, langsung saja ke maksud teknik-teknik fotografi. Langsung saja, di sini tuh teknik fotografi terdapat ada 6. Yang saya ketahui dan saya ambil dari sumbernya itu cuman ada 6. Apa saja sih? Ada zooming. Zooming itu apa? Udah dari pengertiannya udah terlihat, zooming itu kayak membuat besar ya. Zooming adalah teknik membuat objek utama terlihat sementara background terlihat kabur. Perubahan panjang fokus hanya dapat dilakukan dengan usaha zoom. Gunakan kecepatan rana tidak boleh dari 1/30 detik untuk menghasilkan kesan yang gerak. Yang kedua ada panning. Panning adalah satu teknik fotografi dengan untuk membekukan gerakan pada benda yang bergerak. Cara mengkaitkannya adalah dengan menggerakkan kamera searah dengan arah objek yang ingin dibidik sehingga objek akan tampak fokus, sementara background akan tampak kabur. Seperti kayak paling gampang itu menggunakan lensa V. Kalau lensa V itu emang mudah ya, kayak apa ya? Cuman sekitar kita memfokuskan itu udah kayak otomatis ya. Jadi kalau menurut saya lensa V.
yang sepengetahuan saya. Yang ketiga ada phrasing, adalah teknik memotret pada sebuah objek yang sedang bergerak, misalnya air, orang yang sedang berolahraga, dengan seolah kita dapat memperhatikan objek. Di yang ketiga di phrasing itu merupakan teknik ketika kayak kameramen sepak bola yang ada di lapangan itu dia memotret hewan yang ada di lingkungan luar dengan kecepatan. Jadi ini kamera, mungkin kalau yang saya ketahui itu kamera mahal sekitar 100-an juta lebih. Yang ketiga ada makro, merupakan teknik foto yang jauh dengan jarak yang sangat dekat mendapat nilai yang tinggi pada sebuah objek nanti. Kalau makro itu kayak kita fokus foto gini. Itu yang saya ketahui. Yang ketiga ada siluet. Siluet adalah teknik foto mana terlihat gelap sedang background, atau kalau siluet ini yang saya pahami. Jadi kita kata foto itu angle yang kita foto itu gelap dan backgroundnya itu yang angle kita foto itu cuma gelap kayak kayak bayangin gitu loh. Dan untuk yang selanjutnya ada belum ada yang foto menggunakan cahaya berbeda dengan penggunaan fotografi. Mencari cahaya di atas cahaya. Cara menggunakan ini adalah dengan mengatur shutter speed kamera selama ini. Langsung saja ke teknik pengambilan gambar. Terus teman-teman tuh jangan bilang ya, foto itu langsung cekrek, apalagi kalau menggunakan DSLR, mirrorless, itu pasti ada tekniknya. Ini teknik pengambilan gambar yang saya ambil. Ada extreme long shot, ada long shot, medium long shot, close up, big close up, extra close up. Untuk teman-teman nanti bisa langsung dibaca ya, karena waktu saya singkat. Itulah beberapa teknik dan untuk pemula terkait fotografi. Jadi teman-teman jangan menyepelekan fotografi cuman yang cekrek-cekrek itu. Dan fotografi itu bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Untuk itu sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila untuk sesi selanjutnya bisa teman-teman tanyakan di kelas nanti, dan sesi kritik saran terkait artikel atau blog yang saya buat, teman-teman bisa memberikan kritik dan saran, pertanyaan. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.